Tambah memang. Wih, dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Tunggu ya Mas, tunggu ya. Saya lagi ada Pak. itu, tugasmu baru. Saya bisa rapat nih di pagi nih. Bentar ya. Ya, Pak. Lagi download itu. Itu video udah disampaikan ya ke sini ya, ke ini ya. Pertemuan ke-12, 13. Udah, Pak. Saya mau Faisal udah, Pak. Iya. Belum, Pak. Kok belum kamu? Aduh. Belum, Pak. Belum aja kan gampang aja itu. Tinggal ditayangkan itu ngomong kamu. Iya, Pak. Makanya bentar. Empat orang masuk ya, baru 4 orang. Jalan kemana? Udah mudik ya? Nggak boleh, Pak, mudik, Pak. Maksudnya mudik jalan kaki kan bisa aja, jalan kaki lewat hutan. Lewat hutan kamu bisa itu tuh, bisa nggak terdeteksi oleh aparat keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi dan Grace akan mempresentasikan tentang risk management and validation enterprise. Udah kelihatan videonya nggak? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Enterprise risk management. Ini kita dengar dulu ya dari teman saudara sendiri. Pertama akan dijelaskan oleh saya Fauzi. Esensi enterprise risk management. Ada 3 tujuan esensi enterprise risk management. Yang pertama, pengintegrasian organisasi risiko, mana unit manajemen risiko harus tersentralisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Chief Executive Officer atau CEO dan direksi, khususnya dalam hal penyusunan kebijakan untuk setiap aktivitas pengambilan risiko. Kedua, pengintegrasian strategi transfer risiko. Transfer risiko dalam pendekatan silo, tingkat transaksi atau individual tidak mempertimbangkan diversifikasi, lindung nilai, dan penjaminan menjadi berlebih. Pendekatan IRM menggunakan sudut pandang portofolio. 3. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis perusahaan. IRM mendukung keputusan dalam penetapan harga.
atau risk-based pricing, pengalokasian modal, capital allocation, dan keputusan bisnis lainnya. Selanjutnya, tujuan implementasi atau fungsi dari IRM, peningkatan efektivitas organisasi. IRM memungkinkan kombinasi berbagai fungsi agar bekerja lebih efisien dan terintegrasi. IRM juga mengkoordinasikan unit-unit risiko spesialis seperti unit manajemen risiko pasar, risiko kredit, dan unit manajemen risiko operasional dalam menangani berbagai risiko dengan memperhitungkan ketergantungan antar berbagai risiko tersebut. Laporan risiko. Salah satu persyaratan utama manajemen risiko adalah laporan risiko tepat waktu dan relevan bagi manajemen senior dan direksi. Selanjutnya, ada tujuan implementasi. Selanjutnya ada kinerja bisnis. Perusahaan yang telah mengadopsi pendekatan IRM mengalami perbaikan dalam kinerja bisnis. IRM mendukung pengambilan keputusan penting perusahaan seperti pengalokasian modal, pengembangan, dan pengembangan produk, serta merger dan akuisisi. Perbaikan yang dirasakan mencakup penurunan kerugian, volatilitas pendapatan yang lebih rendah, dan peningkatan nilai pemegang saham. Perbaikan tersebut dihasilkan dari sudut pandang portofolio atas semua risiko, di antaranya pengelolaan hubungan antara risiko, modal, dan profitabilitas, serta merasionalisasikan strategi pengalihan risiko. Selanjutnya, manajemen modal. Modal merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki bank dalam menjamin terjadinya solvabilitas dan sebagai sumber daya finansial yang tidak pakai untuk menyerap kerugian karena tidak membutuhkan pembayaran kembali. Modal bank dibagi menjadi dua kategori, yaitu regulatory capital dan economic capital. Regulatory capital adalah modal yang dipersyaratkan oleh untuk dimiliki sesuai ketentuan Bank Indonesia dan merupakan bagian dari modal ekonomi. Regulatory capital yang dipersyaratkan Bank Indonesia tersebut, maka bank diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau CAR minimal 8% atau lebih besar. Selanjutnya, economic capital, modal yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bank. Alat pengukuran untuk melakukan pengendalian risiko. Modal ekonomi merupakan fungsi dari dua parameter, yaitu standar solvabilitas dan profil risiko. Perhitungan dilakukan dengan pendekatan bottom up. Proses utama yang dilakukan untuk menghitung modal ekonomi adalah sebagai berikut. Mengumpulkan setiap perubahan pada nilai perusahaan terkait dengan setiap perubahan risiko, menggabungkan setiap perubahan nilai tersebut dan dimasukkan dari diversifikasi, menghitung total modal ekonomi untuk distribusi gabungan tersebut pada target tingkat standar solvabilitas yang diharapkan, mendistribusikan modal ekonomi kepada setiap aktivitas berdasarkan jumlah risiko yang diperoleh dari setiap aktivitas. Selanjutnya, keterkaitan risiko dan permodalan bank. Manajemen bank bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan modal sejalan dengan profil risiko dan pengendalian yang menyeluruh. Namun harus diingat bahwa peningkatan modal bukan merupakan satu-satunya pilihan atau opsi untuk mengatasi peningkatan risiko. Meskipun modal berperan untuk mengatasi kerugian yang tidak diantisipasi, namun modal bukan merupakan pengganti dari tidak cukupan pengendalian atau sistem manajemen risiko. Maka bank wajib membangun proses pengendalian internal atau manajemen risiko yang sehat. Selanjutnya, alokasi modal dan risk-based performance evaluation. Alokasi modal dilakukan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh unit manajemen risiko dan menjadi salah satu komponen dalam penilaian kinerja strategic business unit sesuai dengan profil risiko masing-masing strategic business unitnya. Sesuai batas risiko yang dapat diterima, bank melalui alokasi modal pada setiap strategic business unit, maka setiap aktivitas usaha yang dilaksanakan oleh
SBU harus menghasilkan imbal hasil yang optimal sesuai risiko yang telah ditentukan. Selanjutnya, risk-based performance adalah perhitungan kinerja berdasarkan risiko yang diambil oleh masing-masing segmen bisnis, sehingga tolak ukur keberhasilan sebuah SBU akan disesuaikan dengan risiko yang diambil oleh SBU tersebut. Parameter yang dipakai dalam risk-based performance antara lain adalah ada EVA atau Economic Value Added, atau ada juga RDRAC, Return on Risk Adjusted Capital, atau pendekatan lain yang sesuai dengan kondisi bank. Data dan teknologi, manajemen data, IRM. Data-data dalam IRM akan digunakan untuk beberapa tujuan antara lain pembuatan laporan pemantauan dan pengelolaan risiko, untuk perhitungan risiko seperti perhitungan kebutuhan, penyediaan modal minimum, serta perhitungan ekonomi kapital. Dengan melaksanakan kegiatan manajemen data tersebut di atas, data-data yang dihasilkan tidak bersifat GIGO atau garbage in, garbage out. Namun data-data tersebut harus akurat dan memenuhi keperluan analisis lebih lanjut untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Kegiatan manajemen data mencakup dari pengumpulan, terus integritas dan pengujian, lalu penyimpanan, lalu pemeliharaan dan keamanan organisasi, dan pengambilan. Penggunaan teknologi tersebut harus didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Tampilan akhir atau front-end sistem informasi berupa CRM dashboard memberikan informasi terpadu untuk pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Dalam penerapan CRM, sistem informasi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penerapan basic CRM untuk tujuan analisis risiko berupa executive reporting, risk indicator, loss out atau incident tracking, risk and control self-assessment, early warning indicator, risk mitigation, project tracking, IRM content management. Penerapan advanced IRM untuk tujuan analisis risiko berupa risk transfer, ekonomi kapital, skenario analisis, shareholder value management. Profil risiko. Profil risiko bank adalah gambaran mengenai risiko utama yang ada dalam aktivitas bank. Bank dalam menjalankan usaha mengandung berbagai macam risiko. Profil risiko merupakan ringkasan yang memberikan gambaran bagi risiko apa yang perlu mendapatkan perhatian. Bank Indonesia sendiri membuat kategori 8 risiko. Laporan profil risiko menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis bank atau inherent risk, termasuk sistem pengendalian risiko, risk control system untuk masing-masing jenis risikonya. Berikut merupakan strategi pengendalian risiko. Selanjutnya ada risiko komposit. Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Peringkat risiko komposit pada saat bank melakukan penerapan risiko ditentukan dengan menggabungkan hasil penilaian exposure risiko yang melekat atau inherent pada aktivitas fungsional dan kecukupan kualitas pengendalian. Berikut merupakan hasil penelitian predikat risiko komposit dengan risiko inherentnya. Risiko high composite risk, tingkat komposit risiko yang tinggi menggambarkan bahwa sistem pengendalian risiko bank sangat lemah sehingga tidak dapat mengendalikan tingginya risiko inherent akibat berbagai sumber risiko bank internal maupun eksternal. Moderate composite risk, risiko komposit moderate
terjadi apabila bank memiliki risiko inherent modern dan sistem pengendalian risiko yang acceptable. Low composite risk, risiko komposit yang rendah, diindikasikan dengan risiko inherent yang rendah pula dengan kombinasi sistem pengendalian risiko yang acceptable atau strong. Laporan profil risiko. Bank menyusun laporan profil risiko sebagai salah satu upaya untuk mengelola risiko secara menyeluruh, di samping untuk melindungi ketentuan regulator yang harus dilaporkan secara triwulan. Laporan profil risiko digunakan untuk kepentingan internal bank dengan frekuensi pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan bank sehingga perubahan profil risiko dapat dideteksi lebih awal. Tujuan dari manajemen perusahaan adalah menciptakan nilai bagi pemilik saham. Manajemen yang tidak mampu menciptakan nilai bagi pemilik saham akan diganti oleh manajemen baru atau ditinggalkan oleh investor sehingga harga saham turun. Agar nilai tercipta, manajemen harus mampu meningkatkan pertumbuhan usaha dan memperluas pangsa pasar. Manajemen risiko berperan penting dalam tujuan menciptakan nilai. Manajemen harus mampu mencari keseimbangan yang optimal antara meningkatkan pertumbuhan dan mengelola risiko dalam batas yang diinginkan. Value-based management. Value-based management merupakan suatu matriks untuk mengukur kinerja bank sesuai risiko yang diambil. Matriks yang sering digunakan adalah RDRAC atau Return on Risk Adjusted Capital dan EVA, Economic Value Added. Kedua metode tersebut memerlukan nilai risk kapital yang dapat menggunakan regulatory capital atau ekonomi kapital. Selanjutnya, regulatory capital. Regulatory capital merupakan modal yang penting dari formula yang diberikan regulator. Basel 2 pilar 1 memberikan formula perhitungan risk kapital untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Pilar 2 kapital. Selain modal yang dihitung pada pilar 1, Basel 2, bank juga harus menentukan modal untuk menutup risiko pada pilar 2, seperti risiko suku bunga pada banking book, risiko konsentrasi, dan risiko lainnya sepanjang memungkinkan. Selanjutnya, ekonomi kapital. Modal ekonomis adalah modal untuk menutup risiko dengan menggunakan formula yang dibangun sendiri. Model yang diberikan regulator. Regulator sering dipandang tidak mencerminkan kondisi bank tertentu. Risiko kredit bank dapat menggunakan model struktural atau model reduced form. Risiko pasar, trading, bank dapat mengembangkan model lain selain value at risk. Misalkan perhitungan expected shortfall yang dipandang lebih mencerminkan risiko pasar yang sebenarnya. Risiko operasional. Sebenarnya AMA sudah mengarah pada model internal masing-masing bank yang harus disetujui oleh regulator. Selanjutnya, total bank wide risk capital. Setelah modal yang diperlukan untuk menutup semua risiko, baik modal pada pilar 1 maupun pilar 2, maka dapat ditentukan keseluruhan risk capital yang diperlukan bank. Setelah total risk capital ditentukan, maka perhitungan RDRAC dan EVA dapat dilakukan. Secara umum, bank menyebut RAPM dengan RARDC, risk adjusted return on capital, yang sebenarnya hal ini kurang tepat. Rumus yang digunakan adalah laba dibagi dengan risk capital. Secara tradisional, ROE dihitung dengan membagi laba dengan modal buku atau book capital yang dalam perhitungan RAPM digunakan risk capital. Jadi, yang disesuaikan adalah modal dari book capital menjadi risk capital, bukan return atau laba. Istilah yang lebih tepat adalah
RDRAC, Return on Risk Adjusted Capital. Return Risk Adjusted Performance Measurement RAPM dapat dihitung dengan menggunakan formula RDRAC atau EVA, Economic Value Added, sebagai berikut. Economic Value Added atau EVA dapat dihitung dengan formula di mana EVA sama dengan NOPAT atau Net Operating Profit After Tax dikurangi dengan K itu biaya modal yang dinyatakan dengan weighted average cost of capital. Pada bisnis bank tidak lazim menggunakan NOPAT karena bahan baku bank sudah mengandung unsur bunga. Untuk perhitungan pada bank, maka digunakan laba bersih sesudah pajak sebagai pengganti NOPAT. Dan untuk biaya modal digunakan cost of equity sebagai pengganti WACC, di mana untuk menghitung cost of equity dapat ditentukan dengan formula CAPM. Agar menciptakan nilai tambah, nilai EVA harus positif. Dengan nilai RDRAC atau EVA, bank dapat menunjukkan unit bisnis yang paling memberikan nilai tambah bagi bank. Selain itu, apabila ditelusuri lebih jauh, bank juga dapat mengidentifikasi produk atau jasa mana yang memberikan nilai tambah bagi bank. Selanjutnya, bank juga dapat merinci daerah mana yang sebenarnya memberikan nilai tambah paling besar bagi bank. Dengan data ini, bank dapat mengarahkan strategi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis atau produk yang paling memberikan nilai tambah bagi bank. Dengan demikian, terlihat bahwa manajemen risiko berperan sangat penting untuk mengarahkan bank melaksanakan strategi yang terarah untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace. Oke, selanjutnya mengenai Enterprise Risk Management. Level 1. Peran manajemen risiko dalam nilai perusahaan. Tujuan pokok dari perusahaan termasuk bank adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Berbagai ukuran kinerja operasional bank yang banyak digunakan bank seperti perolehan laba bersih, pertumbuhan aktiva, return on asset, return on equity, secara keseluruhan belum mempertimbangkan risiko yang dihadapi atas produk atau transaksi bank. Sebagai contoh, laba bersih pada perkiraan rugi laba belum memperhitungkan biaya modal yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi bank, paling tidak diperlukan 4 komponen utama yang harus dikelola bank, yaitu 1. Meningkatkan inovasi produk dan jasa bank seperti misalnya fitur electronic banking delivery channels untuk menangkap segmen pasar yang belum tergarap atau memperluas pasar yang sudah ada. Kedua, tersedia kebijakan dan prosedur yang lengkap dan benar untuk dijadikan koridor prudensial sebagai kelompok bisnis, serta memasukkan seluruh jajaran mematuhi patuhan pada aturan yang berlaku, dan pengadilan internal untuk menemukan secara tepat pelanggaran ketentuan. Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi bank, paling tidak diperlukan 4 komponen utama yang harus dikelola bank, yaitu kelompok pemasaran yang agresif untuk meningkatkan penjualan dan market share, baik dengan membuka pasar baru atau intensifikasi pasar yang sudah ada. Kedua, sistem manajemen SDM yang handal dan bersaing untuk memastikan kecukupan jumlah serta kualitas SDM yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi aktivitas perbankan, memiliki sistem jenjang karir yang jelas dan sistem remunerasi yang bersaing. Selain itu, melengkapi infrastruktur, terutama manajemen data sistem informasi manajemen. Manajemen risiko merupakan bagian dari strategi keseluruhan bank dan dalam mencapai tujuan. Dari uraian tentang 4 komponen utama yang harus dikelola bank, dapat dilihat sinergi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu
Unit bisnis ada 3 di depan, unit risk manajemen merupakan pertahanan lapis kedua, online internal merupakan pertahanan lapis ketiga. Strategi operasional bank juga dapat dilihat dari upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pencapaian market share, meningkatkan efisiensi operasional perbankan, dan implementasi risk manajemen yang berorientasi bisnis. Upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis termasuk inovasi pada berbagai segmen jenis produk dan jasa sesuai rencana kerja. Efisiensi menyangkut upaya menurunkan biaya operasional. Bank memerlukan biaya antara lain biaya bunga dan biaya overhead. Biaya bunga yang dibayarkan bank kepada para nasabah atau kreditur sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pasar. Biaya overhead umumnya berupa biaya administrasi dan umum. Dapat dikendalikan oleh bank. Berdasarkan hal itu, maka bank harus mencapai berbagai alternatif untuk mengendalikan atau meningkatkan efisiensi biaya overhead agar bank dapat beroperasi secara efisien untuk berkompetisi di pasar. Tujuan meningkatkan pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi dan pengelolaan risiko seringkali tidak sejalan. Sebagai contoh, agar volume kredit lebih cepat tumbuh, maka proses kredit harus dipercepat. Atau standar prudensial pemberian kredit dilonggarkan, sehingga hal ini cenderung meningkatkan risiko kredit. Apabila jumlah analisis kredit ditambah, maka biaya proses pemberian kredit menjadi lebih mahal dan efisiensi menurun. Sebaliknya, apabila bank terlalu prudent dalam proses kredit, maka proses kredit cenderung menjadi lama dan nasabah dapat dipindah ke bank lain, sehingga target pertumbuhan bisnis terganggu. Untuk mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis operasional dan manajemen risiko. Bank perlu mempunyai unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Pengelolaan risiko penting agar bank tidak terperangkap pada berbagai bisnis yang secara teoritis atau secara historis dapat memberikan keuntungan atau margin yang tinggi namun risiko terkait juga tinggi. Bank seringkali tidak menyadari bahwa keuntungan besar yang diperoleh di masa lampau memiliki risiko yang tinggi, namun secara kebetulan kondisi yang terjadi di pasar sesuai dengan yang diharapkan bank, sehingga risiko tersebut tidak menjadi kenyataan. Profil risiko bank adalah gambar mengenai risiko utama yang ada dalam aktivitas bank. Bank dalam menjalankan usaha mengandung berbagai macam risiko. Profil risiko merupakan ringkasan yang memberikan gambaran bagi manajemen risiko apa yang perlu mendapatkan perhatian. Bank Indonesia membuat kategori risiko terdiri dari risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strategi, reputasi, dan hukum. Profil risiko bank. Pada tahun 2011, Bank Indonesia memperkenalkan metode baru penilaian tingkat kesehatan bank melalui PBI 13/1/PBI/2011 dan SEBI 13/24/BPNP, di mana penilaian didasarkan pada 4 hal, yaitu profil risiko, pelaksanaan BCG, kualitas earning, penilaian permodalan. Ketentuan ini menggabungkan PBI mengenai profil risiko dengan PBI mengenai kesehatan bank, sehingga nantinya bank hanya perlu membuat satu laporan yang mencakup profil risiko dan kesehatan bank. Profil risiko diukur dengan mengidentifikasi terlebih dahulu risiko inherent pada berbagai aktivitas risiko atau risiko yang melekat pada aktivitas bank, dan penilaian kualitas pengendalian serta rencana perbaikan kualitas pengendalian. Risiko inherent diukur dengan melakukan estimasi mengenai probabilitas terjadinya risk event, estimasi dampak kerugian yang ditimbulkan risk event. Risiko komposit adalah gabungan antara probabilitas dan dampak kerugian atau risk severity. Kualitas pengendalian atas penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan menilai tata kelola risiko, pencukupan kerangka manajemen risiko, penilaian terhadap pencukupan sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen. Pencukupan sistem pengelolaan risiko. Value based management merupakan matriks untuk mengukur kinerja bank sesuai risiko yang diambil. Matriks yang sering digunakan adalah return on risk adjusted capital dan economic value added. Kedua matriks tersebut merupakan nilai risk capital yang dapat menggunakan regulatory capital ataupun economic capital. Konsep dasar dari FBM adalah bahwa unit kerja dalam melakukan bisnis mengandung risiko. Semakin besar risiko, maka semakin besar modal yang diperlukan untuk menutup risiko. Apabila modal yang dibutuhkan semakin besar, maka unit kerja tersebut memerlukan penghasilan yang besar agar dapat masuk rent atau EVA yang sesuai
dengan harapan pemegang saham. Rate yang lebih besar dari hurdle rate atau EVA yang positif. Dalam menghasilkan FDM, bank memerlukan kombinasi dari strategi bisnis yang baik dan penanganan risiko yang prudent sehingga menghasilkan perusahaan bank yang sustainable. REM dan value based strategic planning. Dengan nilai ROREC atau EVA, bank dapat menunjukkan unit bisnis yang paling memberikan nilai tambah, produk jasa yang memberikan nilai tambah, dan daerah memberikan nilai tambah yang besar bagi bank. Dengan data tersebut, bank dapat mengarahkan strategi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis atau produk yang paling memberikan nilai tambah bagi bank. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, kita tinggal 7 menit lagi nanti sesi kedua. Kalau habis masuk sesi kedua ya. Oke, silakan. Ya Pak. Pertanyaan dari yang lain ya. Saya tutup dulu ini. Tutup dulu. Oke, silakan pertanyaannya. Saudara apa? Ini absen dulu ya. Samsir. Samir. Samir hadir. Samir. Hadir Pak, tapi nggak bisa start video Pak karena di HP. Muhammad Riyandika. Hadir, Pak. Istiana. Hadir, Pak. Hadiawan. Ya Pak. Kesaudana. Ada, Pak. Grace. Ahmad Samsudin. Hadir, Pak. Yang hadir berapa orang nih? Hadir adalah Ahmad Samsudin dah. Hadir, Pak. Jadi hadir 10 orang. Hadir 7 orang. Kita ada berapa orang? Tahu gak? Halo, ada berapa orang kita? Halo? Iya Pak. Berapa orang Iya, kita Pak. semua? Berapa orang peserta kelas? 11 kayak 11. Tahu gak siapa yang gak hadir sekarang? Yang gak hadir sekarang tahu nggak? Halo? Milen sama Kak Fauzi, Pak. Milen? Siapa? Sama Kak Fauzi. Fauzi. Siapa lagi? Ada 3. Sama Alfar, Pak. Alfar ya. Kok nggak datang ya? Sudah 11, 3 nggak datang lagi ya. Kemana nggak datang lu? Udah online tetap nggak datang. Kemana bertiga itu? Ini saya hitung absen nih. Belum tahu Pak. Hah? Kurang tahu, Pak. Oke, kamu Samir Adam, ada pertanyaan nggak? Tanya. Harus ada pertanyaan. Ada nggak ada harus ada. Samir Adam. Ya Pak. Ini kan membahas masalah IRM ya Pak. Halo Pak. Halo ya. Bahas masalah IRM kan Pak. Nah itu tuh pas saya pernah dengar waktu itu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen itu ada salah satu standar manajemen risiko itu kan ada perusahaan itu kan ada standar IRM itu KOSO. Nah itu tuh berlaku buat bank juga nggak atau bank punya standar lain yang khusus? KOSO itu khusus untuk sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen. Jadi khusus sistem informasi akuntansi itu. Intrakontrol ya. Itu berlaku buat bank juga nggak Pak? Kalau sistem informasi akuntansi itu nggak berlaku lah. Sistem informasi itu harus ada kontra-kontrolnya, berlaku juga. Ini kita bukan bicara sistem informasi nih. Kita bicara apa nih? Halo, kita topiknya apa? Kan IRM juga Pak. Apa? IRM juga Enterprise Risk Management. Nah, itu kan bukan sistem informasi itu, lebih beda lagi. Cuma di dalamnya ada sistem informasi risiko corporate, risiko perusahaan, ada sistem informasi risiko perusahaan itu. Tapi dia tugasnya mencatat data-data informasi terkait dengan kejadian-kejadian risiko masa lalu.
Beda anunya. Beda cara kerja beda. Ya. Halo. Ya, Halo Pak. Samir. Beda cara kerjanya. Beda. Itu kan kalau sistem informasi akuntansi terkait dengan prosedur untuk mengolah transaksi keuangan. Ya, transaksi keuangan. Ini Ya, terkait Pak. dengan mendata, mencatat, melaporkan informasi-informasi terkait dengan kejadian risiko masa lalu. Sistem informasi terkait risk management itu. Halo. Oh, iya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Dengar. itu beda. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Beda pendekatannya. Cuma di dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi bilang apa? Sistem informasi manajemen atau sistem informasi akuntansi? Manajemen lupa, saya pernah dengar doang. Nah, Kan ini ngebahas IRM. Sistem RM itu RM itu apa? Siapa RM tahu? RM tahu? Siapa itu RM? Apa itu RM? Siapa yang presentasi tadi siapa itu? Presentasi siapa tadi? Halo? Halo? Halo, Grace Pak yang presentasi. Matahari. Ya, Pak. Siapa? Tugas siapa tuh? Yang saya presentasikan siapa yang punya? Saya, Pak. Nah, itu kamu jawab tuh. RM itu apa? Enterprise Risk Management. Itu singkatannya. Waduh. Singkatannya tuh. RM itu apa? Tuh jelaskan sama si Samir Adam tuh. Samir Adam RM itu apa? Apa maksud RM? Kamu udah presentasi tuh, udah Apa? Ini Pak, mengintegrasi organisasi risiko, terus strategi transfer risiko, sama manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan gitu, Dam. Oh, iya. Jadi transfer manajemen risiko itu dia mengcover seluruh risk manajemen ada di perusahaan itu, risiko kredit, dia mengkoordinir itu, risiko likuiditas, risiko apa lagi itu, risiko apa pasar, risiko apa, risiko ada tujuh itu berapa risikonya itu di perbankan itu ada 5 yang utama. Nah itu dia mengkoordinir itu risiko itu. Dia mengarah supaya satu tujuan dicapai untuk menghilangkan untuk mengurangi total risk yang ada di perusahaan ya, perusahaan dikoordinir. Dan kedua dia melakukan strategi bagaimana total risk yang ada di perusahaan itu bisa dikurangi melalui apa? Melalui transfer risiko ke pihak lain. Kalau dia nggak sanggup melakukan itu, melaksanakan sendiri. Tapi kalau sanggup melaksanakan sendiri, ada manajemen risiko di perusahaan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, yang pertanyaan berikutnya siapa? Halo? Halo? Ya, Pak. Muhammad Rian Dika, coba. Pertanyaanmu apa? Pertanyaannya. Rian Dika. Iya, Pak, bentar, Pak.
Tidur apa, Ya bentar Pak nih. Waduh. Saya mau nanya, kenapa kalau di FMB kayak Rora sama Eva itu dipakai untuk buat perhitungannya banget Pak gitu Pak. Apa pertanyaan apa? Apa ada FMB, FMB itu Value apa? Based Management. Apa? Matrix untuk yang mengukur kinerja suatu resiko kan. Nah, kenapa yang sering digunakan itu Rorak sama Eva Pak gitu? Coba jawab itu yang presentasi siapa tuh? Si Grace jawab di Grace. Iya, Yan, boleh diulang lagi pertanyaannya? Kurang nangkep tadi kan? Iya. FMB, FBM, sorry. Jadi FBM, kenapa yang sering dipakai itu Singkatan apa tuh? Singkatan apa? Jangan singkat apa? Value based management. Kenapa yang dipakai hitungannya keseringan tuh Rorak sama Eva? Kenapa yang dipakai Rorek sama Eva ya? Iya. Value based management ini. Ya. Iya. Kenapa dia pakai Rorak sama Eva? Karena kedua matriks tersebut mempunyai nilai risk capital yang dapat menggunakan regulatory capital ataupun economic capital yang. Oke guys. Gimana? Iya. Udah jawabannya itu ya. Memang itu jawabannya. Kalau menggunakan ROA nggak bisa. ROA biasanya bukan risiko. ROA. ROE juga sama. Ya. Jadi ini ROE yang sudah di adjusted dengan risiko kapital, ya. Risk kapital. Nah, jadi kalau dituntut only risk adjusted sama ROE, tapi ROE-nya kalau pembagi pakai ada risikonya, ya. Risikonya. Unit income dibagi dengan kapital yang setelah dikeluarkan risiko. Kapital berisiko aja. Tapi kalau ROE kan enggak, net income bagi equity, ya, equity. Jadi pembaginya adalah risiko equity berisiko. Ada rumus di dalam sebelumnya ada kok rumus sebelumnya di materi apa? Di materi lupa saya materinya, ya. Produk itu. 12 menuju risiko, ya. Apa lagi nanya? Apa lagi? Si Muhammad Yandika apa lagi? Udah Pak. Udah di Aman Putra. Pertanyaannya apa? Ya Pak, sebentar Pak.
Wah gila gimana nih diam aja Halo, Adiman Putra. Bentar Pak, bingung. Kok diam aja, Astagfirullah. Gue bercanda kali ini. Udah keluar aja kamu di kelas ini doang ini. Gue saya nanya lah. Sebelum kuliah itu disiapkan pertanyaan. Grace, nanya Grace. Kamu udah bikin itu kan, udah bikin video kan? Masa nggak ada pertanyaan, gue bacain aja. Ini saya mau nanya Pak. Iya. Pertanyaannya apa? Gimana misalnya kalau bank itu nggak punya IRM, terus akibatnya apa? Halo. Perusahaan tidak memiliki IRM. Halo. Jawab lah, kalian berdua jawab lah, Tes. Apa tadi? Halo? Gimana kalau misalnya bank itu nggak menerapkan IRM? Terus akibatnya apa? IRM itu kan tujuannya buat pengintegrasian risiko kan. Jadi kalau misalnya IRM itu nggak ada sebagai sistem, maka risiko tersebut itu mungkin nggak bisa dikendalikan secara baik dibandingkan dengan perusahaan yang punya IRM. Soalnya kalau misalnya ya risiko tersebut diintegrasikan juga dengan sistem IRM, penyelesaian atau mitigasinya jadi lebih efisien dan efektif di. Oke. Kamu belajar course accounting nggak? Siapa si Pak? Adian Putra udah belajar course accounting? Kau lulus course accountingnya? Udah. Saya tanya ke saudara, kalau perusahaan itu nggak punya course accounting, apa yang terjadi? Ya mereka nggak bisa ini Pak, ngatur apa keuangannya, dia nggak bisa memprediksi kalau misalnya Apa? beli apa, terus misalnya aset nih mesti harus diganti, bikin sendiri atau gimana? Waduh, nggak nyambung jawabnya. Cost accounting kok masalah aset apa tuh? Kau tuh berapa cost accounting? Ininya apa modalnya Pak? Modal, masalah modal. Cost accounting itu apa kau pelajari? Kok masalah modal sih? Akbi Pak. Iya, cost accounting, ya Abi lah, jangan tanya itu lagi. Bukan itu saya tanya, cost accounting Abi bukan, tapi saya tanya bukan itu. Di cost accounting itu, apa yang kamu pelajari di cost accounting? Halo, di Muhammad Adiawan Putra, apa yang kamu pelajari di cost accounting? Ini Pak, ngelola bahan ngitung-ngitung ngelola bahan baku gitu Pak, untuk ngolah bahan tersebut jadi dari barang jadi tuh perhitungan biayanya berapa? Jadi kamu kalau ditanya masuk kerja perusahaan nggak terima kamu nih mencari. Cost accounting itu tujuannya menghitung harga pokok produksi titik harga pokok produksi. Nah itu harga pokok produksi cost accounting itu. Untuk mencapai itu macam-macam metode digunakan. Macam-macam kontrolnya, planningnya, kontrol, standar segala macam itu dihitung. Ya muara akhirnya bagaimana menghitung harga pokok produksi. Sekarang kalau nggak ada cost accounting apa? Pertanyaan konyol tuh. Kalau nggak jawab mati kamu tuh. Coba tadi pertanyaan kamu konyol juga si Grace tuh.
Apa? Apa kalau ada cost counting apa tadi? Apa yang terjadi? Grace tahu gak apa Grace? Kalau tidak ada cost accounting, mungkin perusahaan tidak bisa menentukan nilai harga pokok produksinya, Pak. Jadinya revenue-nya juga tidak, revenue atau profit atau margin profit juga tidak terukur, Pak. Yang jelas dia biasanya itu harga pokok produksi, tapi nggak tepat ya. Nggak tepat, nggak alokasi nggak tepat, sehingga pricing-nya juga nggak tepat. Pricing nggak tepat. Iya. Efisiensi biaya nggak bisa dilakukan efisiensi biaya. Itu cost counting nggak ada. Harus tahu ngerti mata kuliah. Risk management, tujuan risk management apa? Tujuan risk management apa? Tujuan risk management itu? Untuk ngendaliin resiko, Pak. Supaya apa? Tujuan itu mengendalikan itu supaya apa? Itu belum tujuan tuh, masih proses tuh. Tujuannya apa? Satu cara mengendalikan risiko, prosesnya. Tujuannya apa? Mengurangi risiko yang terjadi, Pak. Mengurangi risiko. Kalau nggak ada risk management, apa yang terjadi? Kalau nggak ada risk management. Risikonya nggak terkontrol. Terus apa? Nggak terkontrol terus apa? Bang bisa ini serugi, Pak. Ya, risiko nggak bisa dikurangi, nggak bisa dihambat risikonya. Risiko akan membesar, bisa lebih besar pada diperkirakan kali. Potensi terjadi makin tinggi, ya. Kalau risk management potensi bisa dikurangi, kerugian dampaknya bisa dikecilkan, kerugian bisa diperkecil, ya. Ya. Coba kalau kamu nyebrang sungai, selama ini nggak pernah ke sungai itu tuh langsung nyebrang. Apa yang terjadi? Tenggelam, Pak. Bisa anyut, Pak. Ngeset. Tapi kalau kamu udah amati sungainya, kamu dalami identifikasi kemungkinan keplesetnya di mana, kemudian terjatuh di mana, kapan harus nyebrang, jam berapa, akhirnya kapan. Kalau dapat informasi semua itu baru kamu nyebrang. Kalau nyebrang kemungkinan keplesetnya tinggi atau kecil? Halo? Tinggi atau kecil? Ya, Tinggi atau rendah? Kemungkinan keplesetnya? Iya, Pak. Bahkan tidak terjadi. Tinggi atau rendah? Kemungkinan keplesetnya tinggi atau rendah? Rendah. Rendah. Kenapa rendah? Karena udah tahu, Pak. Udah kamu identifikasikan sebelumnya kemungkinan akan terjadi. Kemudian sudah kamu ukur, dampaknya udah ukur. Udah tahu tempat-tempat mana akan kepleset, udah tahu. Nah, di penyeberang sungai itu dengan tanpa ada jembatan, nyebrang di dasar kau tahu mana ada batu besar dihindari di situ. Itu risk manajemen. Itu risk manajemen, tahu nggak? Risk manajemen. Selamat kamu. Kalau risk manajemen, nggak ada pencairan, sok tahu itu orang sok tahu itu risk manajemen nggak ada. Ngerti? Sok tahu. Langsung fatal akibatnya. Kalau dia pelajari, nggak kemungkinan akan terhindar dari masalah itu. Ya. Misalnya kamu, siapa itu? Si Grace tuh, mau cari pacar. Udah tahu pacar bandit. Dikasih tahu nggak mau tahu. Langsung pacaran. Habis kamu tuh, dimakan kamu sama cowoknya. Nggak mau, Pak. Nah itu risk manajemen tuh. Siapa si Aditya Putra? Itu jawabannya. Kalau nggak ada risk manajemen, dimakan sama. Misalnya kemana kalau risk manajemen nggak ada sama si Grace? Dimakan sama laki-laki si Grace tuh. Mau dimakan nggak? Enggak, Pak. Nggak mau dimakan. Kanibal dong, Pak. Dimakan macam-macam makan tuh. Udah risk manajemen. Cari suami juga sama, cari istri pun juga sama, ada risk manajemen. Risk manajemen itu apa? Langkah-langkahnya apa saja? 4 langkahnya apa sebutkan? Risk manajemen. Langkah ada 4 sebutkan. Bila sebutkan ada 4 langkah itu apa aja? Risk manajemen. Pertama apa harus dilakukan? Selalu ulang-ulang terus pelajaran risk manajemen, selalu diulang-ulang pelajaran itu. Apa itu? Apa? Yang lain juga bisa jawab, boleh jawab yang lain. Kamu nyebrang sungai itu
tahu kepleset di mana tuh hasil dari apa? Proses apa itu? Identifikasi, Pak. Apa? Identifikasi. Ah, bagus, udah pintar. Siapa yang jawab tuh? Udah pintar sekali. Siapa yang jawab? Adiawan Putra. Ah, udah putra, udah pintar kamu tuh. Udah pintar. Yang jarang mau saya jawab tuh. Walaupun di depan mata ada identifikasi risiko, tapi itu saya jawab juga deh. Identifikasi risiko. Kedua apa? Langkah kedua apa? Langkah kedua apa? Langkah kedua? Halo? Analisis risiko, Pak. Oh, Sekian, Mbak. bukan. Apa yang benar tuh ada teorinya ada tuh. Diulang setiap bab tuh ada selalu ada tuh. Saya mempelajari risiko, risk management, credit risk, liquidity risk, selalu 4 itu. Apa tuh? Kedua apa? Kedua apa? Ayo, kedua apa? Ulang-ulang tuh. Ayo. Pengukuran bukan, Pak. Apa? Pengukuran. Nah, pengukuran. Diukur berapa kerugian akan dihadapi. Kalau nyebrang itu setelah tahu kepleset, kira kepleset itu apa yang patah kaki itu tangan. Berapa biaya ke dokternya ya? Ngerti nggak? Kalau sini kepleset, kaki patah satu, kalau sini tangan patah, kalau sini kepala patah, kalau sini lidah patah, kalau sini gigi patah. Itu masing-masing patah apa ruginya? Ya, supaya kita cari jalan yang paling kecil kerugiannya, ngerti nggak? Yang paling kecil mana? Gigi patah. Gigi patah bisa beli gigi palsu. Siapa punya gigi palsu di sini? Ada? Hah? Enggak ada. Enggak ada. Berarti belum pernah nyebrang sungai itu. Itu ukuran risiko. Supaya bisa kalau risiko gede, kita udah tahu, tapi kita hadapi, kita recovery dengan itu, apa? Dengan sediakan dana, modal. Untuk recovery risiko itu nanti terjadi. Pak, risiko itu terjadi, Pak. Tapi jumlahnya harus 100 juta. Tapi keuntungannya 500 juta. Dirapi nggak? Dirapi lah. Risikonya 500 juta, 100 juta, Pak. Tapi kalau sukses, 500 juta. Yaudah, jalan terus. Tapi risiko kalau dilakukan, rugi risikonya bisa 1M. Tapi kalau sukses, cuman dapat keuntungan cuma 300 juta. Ya buang aja tuh kegiatan. Ngapain lah. Nah itu tujuannya itu. Apakah kita letak lanjut atau tidak kegiatan itu. Kasih kredit ke nasabah. Nasabah dihitung. Apa aja risiko di kredit itu. Nggak macet lah. Udah nggak bayar ini. Nah berapa kira-kira kemungkinan kerugian diderita oleh bank dengan ngasih kredit ke dia? Kredit 1M. Kerugiannya berapa? Kerugian 2M. Ah udah. Jangan itulah. Jangan dikasih. Atau kasih kredit 1M. Kerugiannya 800 juta. Rugi dong. Ya rugi. Udah buang aja. Kecuali kalau kita hadapi bagaimana risiko bisa nggak ada. Nah itu. Kita hadapi, Pak. Walaupun risiko gede, tapi kita hadapi. Karena untungnya 1M. Cara gimana kita kecil risiko itu? Cara apa? Keempat apa? Yang keempat? Halo? Kita keempat apa? Yang ketiga. Satu ini. Penanggulangan. Apa? Penanggulangan. Rencana penanggulangan. Iya, apa nama itu? Ada tuh penanggulangan, bukan penanggulangan. Apa artinya? Ada istilahnya. Apa ya? Guys, apa guys? Yang ketiga apa itu? Evaluasi, Pak. Evaluasi, kontrol. Kontrol nggak? Perlu dikontrol. Jangan evaluasi dulu ah. Dikontrol. Oh, pengandalian ya, Pak? Kontrol dulu. Dikontrol tadi itu. Misal kerugian kita itu 800 juta, tapi kita tetap lanjut, Pak. Kenapa? Gede banget keuntungannya. Udah. 800 juta itu kita kontrol. Bisa nggak dikecilin tuh angkanya? Dicari alternatif lain. Jadi metode lain supaya kerugian bisa 800 juta.
Isolasi ininya. Nah, terakhir apa? Terakhir. Lihat di bukunya, lihat buku itu. Terakhir apa? Monitoring. Apa? Monitoring. Monitoring mau kontrol sama kan? Sama nggak itu? Sama lah. Kontrol, monitoring. Yang terakhir apa? Ada 4 atau 5 tuh? 4 ya? 4 utama. Terakhir apa? Sistem informasi, Pak. Nah, dicatat kejadian itu, di-record, masuk sistem informasi, risk management. Risiko. Sistem informasi risk management, ya. Untuk dasar untuk mengidentifikasikan ke tahap berikutnya. Itu jam 4 itu aja tuh yang risk management itu langkah-langkahnya. Itu aja. Kemudian pertanyaan pertama itu kalau risk management kenapa? Kalau nggak ada ya itu bisa gila-gila risiko tapi harus bisa hindari jadi nggak dari. Itu sama kata orang hidup nggak ada rencana. Positive thinking itu perlu positive thinking. Tapi kita harus curiga, risiko itu kan mencurigai kejadian terburuk, ya enggak? Estimasi kejadian terburuk. Setiap langkah hadapi di depan, estimasi kejadian terburuk. Yang terburuk terhadap likuiditas apa? Nggak mampu bayar kewajiban. Kejadian terburuk kalau kasih kredit apa? Nggak bayar. Kejadian terburuk kalau dia trading di pasar apa? Ya rugi. Rugi, harga turun, investasi jeblok. Kalau apa ekspektasi risiko tapi kalau dia operasi apa? Ya. Kalau beroperasi itu ya pertama kalau CRM-nya nakal, IT-nya down, macam-macam tuh risiko. Jadi kita estimasi kejadian terburuk. Kejadian terburuk di perusahaan beroperasi di daerah tim-tim. Kejadian terburuknya apa operasinya? Ya di demo oleh masyarakat, ya dirampok sama OPM. Itu kejadian terburuk dari kita operasinya. Udah ada SDM nakal ya, korupsi, itu sistemnya nggak benar, amburadul. Yang terburuk di operasi, yang terburuk itu risiko. Kalau mau merit, yang terburuknya apa? Cerai, ya nggak? Halo? Ya. Nah, itu cerai. Kalau itu cerai, gimana yang terburuk itu bisa hindari? Cara gimana bisa hindari? Ya. Semua langkah itu ada risikonya, kejadian terburuk ada. Mau kuliah di MBS, kejadian terburuknya DO. DO enggak? Nah, kejadian terburuk DO, kejadian risiko di kuliah di MBS. Gimana bu kuliah? Kejadian terburuknya DO, enggak lulus. Ya kan? Bisa nggak adaptasi? Bisa, rajinlah belajar. Banyak baca buku. Ya. Itu caranya mengatasinya. Aman tuh. Sesulit apapun kuliah, risiko apapun harus bisa selesai semua, ya bisa selesai semua. Juga ini seperti enterprise risk management. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak ada, amburadul dong, nggak sinkron. Kebijakan risiko di kredit nggak sinkron dengan kebijakan risiko di operasional, nggak sinkron dengan kebijakan risiko di market di bagian treasury. Aduh nggak sinkron, ya. Harus sinkron karena ada satu tujuan. Resources dipakai sama kok. Posisi sendiri habis perusahaan. Bukan ada koordinatornya enterprise risk management. Berarti ya. Ada mungkin dari semua, ada mengintegrasikan semua supaya nggak silang lepas ya, lepas. Ya. Dan kredit udah mengantisipasi risiko kredit macet. Ya bagi yang personal yang ngaco, ya SDM banyak nakal. Nah, gimana coba? Macetnya yang susah dikurangi. Tadi kredit itu ada semua risiko ada risiko personal ada di situ, risiko likuiditas ada di situ, di kredit diberikan itu. Risiko kredit apalagi? Risiko apa? Nanti apa jadi risiko tuh? Risiko reputasi ada juga di situ ya. Risiko prosedur, ketaatan juga ada di situ tuh risiko itu kredit diberikan itu macam-macam risikonya. Kalau masing-masing bagian yang tunjuk dari risiko itu enggak kerjasama, habis tuh. Maka perlu ada enterprise risk management ya yang mengkoordinir semua itu untuk menghindari apa? Silo itu kata silo tuh. Silo itu artinya apa? Bagi itu mikirin diri sendiri aja, tak ada mikirin orang lain.
Kalau kredit, dia pikir risiko kredit aja, nggak dipikir risiko personal lain. Itu bahaya. Penggunaan silo dengan adanya enterprise risk management, ngerti? Halo? Iya, Pak. Nah itu menghindari enterprise management itu silo itu tujuan dari enterprise management yang sampai sendiri. Kebijakan satu, integrasi, integrity, ya. Silo itu tahu silo kan? Itu silo tulisan silo tulisan silo. Silo itu kalau saya belajar di pengantar bisnis ada disebut. Nanti kalau dulu sudah nggak tanya ke dosen itu, ada tuh kata silo. Jangan dipakai sehari karena memakainya bisa eksekutif itu. Dia biasa nggak pernah dipakai. Saya nggak pernah dengar kata silo itu. Sama rapat nggak pernah saya dengar kata silo. Ini kata istilah umum aja. Wah ini nggak ada koordinasi nih, masing-masing kerja sendiri. Ya itu silo namanya. Ya, silo namanya itu. Nah itu enterprise risk management itu dari silo itu. Kalau silo terjadi perusahaan, gila itu risiko bisa makin besar itu ya. Mikirin kepentingan sendiri aja. Orang marketing mikirin di marketing. Gak peduli bagian produksi, pokoknya barang ada dijual. Ya, yang penting bikin bagian penjualan juga. Marketing pokoknya jual ya. Nah itu silo bahaya perusahaan. Diskon seenaknya. Asal barang terjual, kasih diskon 30%, padahal biaya produksinya 80%. Nah udah matilah perusahaannya. Karena silo itu, nggak sih koordinasi. Nggak sih kerjasama. Ya. Itu silo. Ini enterprise management itu mengurangi silo itu. Jadi kata-kata silo itu bagus itu. Ya. Selama ini kalau saya bekerja perusahaan, itu masalah silo itu luar biasa itu. Ya. Ngertiin diri sendiri. Luar biasa. Saya menunjukkan diri sendiri. Nggak mau mikirin bidang lain. Ya. Nggak mau peduli kesulitan bidang lain. Nah, itu kalau sudah belajar SPM, belajar nggak SPM? Sistem penilaian manajemen. Belajar nggak? SPM? Halo? Ada Pak, belajar Pak. SPM itu tujuan apa? Apa tujuan SPM? Kenapa sudah belajar SPM? Supaya apa? Ada nggak? Tahu nggak SPM itu apa? Itu ilmu eksekutif itu. Kalau sudah jadi CEO perusahaan ngerti SPM habis sudah. Kalau suka SPM, ada bakat mimpin, itu luar biasa itu. Bakat mimpin, baca SPM, waduh luar biasa itu. Ilmunya bagus banget. Saya paling suka SPM itu zaman kuliah, paling suka saya baca SPM. Kau saya dapat A. Saya B, Pak. B, kalau kamu ngerti itu kuliahnya, perlu bagus sekali itu. Kalau bisa jadi pemimpin kamu itu. Bagus banget kuliahnya. Ilmu CEO tuh, bukan maka level di atas taruh. Padahal naruh di semester 2 itu gila orang itu. Karena semua ilmu udah kamu kuasai, ilmu akuntansi, pengantar akuntansi, cost accounting, investment, manajemen keuangan, harus kuasai, lu ambil SPM itu. Kalau enggak percuma aja, FM itu bukan mata kelapalan. Itu luar biasa ilmunya itu. Buku Trader Dan. Si Derajan ya. Orang India. Dulu Anthony Darden. Nah sekarang Darden nama terakhir. Ya, Kopi Derajan yang depan namanya. Bagus buku itu. Saya dulu pakai itu juga buku. Bang 86 saya belajar itu. Sampai sekarang masih itu bukunya. Berapa tahun tuh? 86 sampai sekarang udah berapa tahun? Halo? 24, Pak. 24 tahun buku masih itu dipakai. Seluruh Indonesia itu. Gak ngeri itu. Dan nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Bedanya paling 20% aja beda. Nggak sampai 20%. Apa kamu pelajari SPM itu juga saya pelajari tahun 1986. Saya belajar dulu 1986 saya. 86 berapa tahun sekarang? 86. 34. Nah, 34 tahun. Buku nggak diganti itu. Jangan itu dari itu udah meninggal tuh. Maka nama taruh nama di belakang. Itu nama depan itu. Itu sama ada buku lagi nama controllership. Ada satu semester juga controllership. Itu luar biasa juga ilmunya controllership. SPM itu bagus ilmunya. Controllership itu supaya buku apa? Aduh lupa saya hell atau apa nama bukunya. Luar biasa ilmunya itu. Ini kalau kamu semester terakhir itu kamu kuasai itu ilmu manajerial level atas tuh. Pelajari. Audit itu level atas. Ilmunya audit, SPM. Sistem informasi akuntansi itu ilmu tuh. Kalau klerek ya pengantar akuntansi. Intermediate itu klerek. Cost accounting klerek. Di tengah pembukuan.
usia, audit, SPM. Waduh, itu levelnya udah elit di perusahaan. Kamu kalau kuasai, kamu bisa jadi pemimpin perusahaan itu. Cost accounting, SPM lah, SPM, controllership, sistem informasi akuntansi, teori akuntansi. Kalau kuasai, waduh, levelmu udah hebat tuh. Itu mata kuliah di satu akuntansi sama mata kuliah seperti jabatan-jabatan di perusahaan, tahu nggak kamu? Halo? Sama levelnya. Untuk clerk baru masuk, ngasih pengantar akuntansi. Implementasi, ngasih intermediate. Ya, cost accounting. Kepala bidang, ngasih usaha manajemen. Kepala divisi, minimal SPM harus kuasai, sistem kuasai. CEO ngasih semua. Ayo, ngerti nggak? Itu tuh, halo? Iya, Pak. Itu level jabatan di perusahaan itu jangan kamu anggap enteng itu untuk akuntansi itu. Ya. Bagus itu. Jadi kamu nggak guna kesempatan itu rugi seumur hidup kamu itu. Kalau manajemen itu lahir dari hanya hukum alam aja, manajemen riba kamu itu. Nggak ada ilmunya. Harus ada ilmunya tuh. Di samping bakat, ilmu harus punya. Makanya kalau umur itu pun kaya tetap harus belajar manajemen ke Amerika dari bapaknya. Karena harus punya ilmu. Walaupun udah bakat, ilmu tetap ada. Ya. Itu, ya, jadi Pak. Bagus ilmunya itu. Bagus sekali ilmu-ilmu yang mata kuliah sebutkan tadi itu. Ya. Jangan diabaikan tuh, jangan enteng tuh. Baru akuntansi dari awal harus kasih dari teknis sampai ke manajerial. Terus level CEO di atas. Ah, itu ilmu-ilmu akuntansi itu. Ya. Coba lihat prodi lain, nggak jelas tuh, prodi lain nggak jelas. Mana ilmu untuk level cleric nggak jelas, akuntansi itu jelas. Ya. Jelas ilmunya. Mana ilmu kuasai itu anak-anak baru masuk perusahaan, pengantar akuntansi. Kuasainya. SMA kan macam pengantar akuntansi juga. Dia anak SMA masuk ke perusahaan, teman-teman sama anak satu masuk perusahaan, cuma dia lama di situ. Kamu kan sebentar dah naik lagi, kamu udah tahu ya. Itu beda S1 sama SMA sama D3 tuh beda. D3 itu hanya sampai level bidang, ini sampai ke manajemen aja. Nggak sampai ke SPM dia tuh level D3 ya. Kalau jadi SPM audit dia teknis aja. Itu D3 tuh ya. Nggak sampai level SPM, sistem informasi akuntansi dia cleric aja. Nggak sampai desain sistem dia nggak tahu itu. Itu beda S1 sama D3 itu. Ilmu kamu bagus itu ya. Akuntansi itu, saya mahasiswa nggak tahu. Dan kalau kamu ambil di luar mahal biayanya. Kalau ambil kursus masih mata kuliah itu malah berjutaan tuh. Dari kampus murah, kamu kampus bayar berapa cuma satu mata kuliah yang bagus itu? Berapa? 3 SKS bayar berapa kamu? 3 SKS 7,5 Pak. 50.000, murah sekali itu. 4 kali pertemuan baru 7,5. Coba kamu ikut kursus. Di kursus, 4 kali pertemuan itu bisa mungkin 5 hari itu. 5 hari, sehari bisa berjuta, 5 juta kamu bayar itu. Boleh murah itu 5 hari, 5 juta. Ini baru berapa? 700.000. Ini kuliah itu kayak beli barang eceran. Kalau di trading, lebih bagus kuliah pada trading bahannya. Best performance itu kan ada yang ini apa? Yang pendekatan lain sesuai dengan kondisi bank. Nah itu maksudnya emang selain Eva Marorak ada yang lain Pak? Apa? Enggak, suaramu enggak ini nih, enggak sinyalnya gimana tuh? Coba ulang lagi apa itu maksudnya? Kan di parameter yang dipakai di risk-based performance itu kan ada Eva, Rorak, sama pendekatan lain yang sesuai dengan kondisi bank. Nah itu yang pendekatan lain itu contohnya apa Pak? Kondisi lainnya kondisi misal BPR ya. BPR mungkin dia pakai ROA itu sudah dimodifikasi. Ya, perhitungan modifikasi. Bisa kalau dia perhitungan risk kapital modal itu mungkin nggak ada menghitung risiko pasar nggak ada ya. Atau kalau yang bank besar kan ada tuh. BPR mana ada risiko pasar, dia nggak ada transaksi tersuri ya. Nggak ada, itu contohnya. Kalau likuiditas seperti likuiditas yang kredit sama tabungan sama deposito. Giro dia nggak punya. Giro nggak ada dia. Ya. Nggak ada giro, deposito ada. Itu personal, risiko personal itu nggak lengkap ya. Simple aja. Itu modifikasi di situ. Ya. Udah Evanya mungkin ke pasar kan nggak ada, dia bukan ke publik. Pakai harga appraisal. Ngerti nggak? Appraisal itu. Jadi ukuran itu lebih simpel.
Kalau dari PPR itu ya. Kalau bank menengah atas ada lah, bank kecil enggak. Ya, disesuaikan. Ya, tidak ada soal implementasi formulasi itu. Ya. Apalagi yang mengurus kinerja, samping ROROK sama EVA. Ini bisa juga ROA, tapi adjusted ROA dengan adjusted risk management. Return on asset, asetnya berisiko. Return on income bagi aset berisiko. Nah, itu return on asset yang risk adjustment. Ya. Itu cara ngitungnya. Jadi telah menunjukkan unsur risiko. Kalau ROA kan nggak ada unsur risikonya. Semua aset masuk. Ini income dibagi total aset yang berisiko. Nah, itu aja. Ya. Nah, itu. Kalau CAR itu modal bagi aset berisiko. Kalau ROA adjusted risk itu income dibagi aset yang berisiko. Itu kan bisa kinerja juga. Kalau RORA itu ROE. Kalau ROA bisa juga. Ya, nggak masalah. Gitu ya. Itu siapa tadi itu? Baru siapa nanya? Udah pergi langsung. Hei, nanya tadi Faisal, mana? Pak. Hah? Faisal, Pak. Faisal mana? Mana Faisal? Kayaknya DC, Pak. Apa? DC, Pak. Disconnecting. Putus sinyalnya. Waduh. Di mana lagi di hutan gitu? Di mana dia? Nggak tahu, Pak. Emang suka gitu, Pak, dia, Pak. Internetnya mati sendiri. Ya, Pak, internetnya pakai datanya gimana tuh? Kalau dikasih pakai data. Wah, kurang tahu tuh, Pak. Kalau saya. Udah dapat pakai data belum? Hah? Kurang tahu, Pak. Dia pakai paket data atau wifi. Saya kurang tahu. Wifi-nya mungkin ya iuran 10.000 sebulan. Cepat habis ya. Wifi itu kalau rumah di bawah tanah bisa juga. Ya itu ya. Ya, Pak, ya. Nah itu, bisa kayak seperti itu. Ini Ahmad Samsudaha mana nih? Ya. Lagi mau tanya? Tanya, Pak. Iya, silakan. Kan biasanya resiko ini berdasarkan modal ya, risk based capital, Pak. Ya. Kalau misalnya risk based capital ini ternyata tidak sesuai sama yang ditetapkan, Pak, itu gimana, Pak? Ya, berarti dia melanggar dong. Terus regulasi. Misalnya risk based capital kan menggunakan itu apa? CAR kan? Ya kan, modal yang bisa cover risiko CAR. Nah, kalau dia pakai cara lain ya nggak bisa dong. Terus CAR ukurannya. Untuk tujuan kontrol di internal nggak masalah. Itu pelaporan ke regulator harus pakai CAR. Tapi kalau tujuan di dalam untuk kontrol risiko dia pakai apa? Bukan CAR, tapi ada rumus lain misalnya. Kalau CAR itu kan equity bagi aset berisiko. Dia bisa aja utang bagi aset berisiko. Itu bisa aja. Utang bagi aset berisiko. Kemudian net income bagi aset berisiko. Bisa aja. Untuk kontrol. Ya, untuk mengukur kinerja juga. Tapi pelaporan ke regulator, ke OJK tetap menggunakan CAR. Ya, kalau CAR nggak cukup, langsung disuruh apa? Disuruh pertama ya, siapkan aktiva produktifnya. Itu langkah pertama. Kalau nggak bisa, aktiva produktif, digenjot operasinya. Tapi kalau aktiva produktif nggak bisa disiapkan ya susah. Pendapatan mesti tambah turun. Kalau nggak bisa ya setor modal. Setor modal supaya kalau setor modal kan kapital pembagi itu naik gitu, maka CAR jadi naik. Kalau pemilik tambah nggak ada modal tambah, digosok ke publik ya, ke publik nggak ada beli sahamnya, aduh bangkrut tuh, ditutup aja, itu bank beku operasi. Ngerti nggak? Itu langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah bank sakit gitu. Bank sakit itu bank yang CAR-nya itulah yang memiliki kecukupan yang sesuai dengan ketentuan berlaku. CAR bisa 10%, tapi CAR-nya 3%. Untuk naik 10% luar biasa itu. Bisa nggak menyiapkan nanti produktif waktu jangka pendek? Karena kasih waktu 6 bulan, karena setahun. Mana bisa. Ya. Nah, terpaksa apa? Terpaksa institusi aset, penyataan aset nggak bisa, ya, suruh tambah modal. Pemiliknya bokek. Nggak ada duitnya. Bisa tambah modal. Kalau nggak, cari investor baru, itu ke publik. Kalau nggak bisa, ya putus. Ya. Langsung game. Ya. Langsung game, tutup bank berkooperasi. Nah, itu kenapa berkooperasi? Karena dari masalah kan nggak ada penuhnya aja. Ya. Karena itu penyebabnya karena banyak aset kualitasnya turun. Karena ada banyak macet. Paling
penyebab utama kredit kecil kredit macet. Nggak ada lain dari itu. Kredit macet itu karena kesalahan manajemen. Kredit diberikan kepada grup dia, nggak ditagih. Kredit diberikan ke konco dia. Nah, sekarang Bank Mandiri itu kasih kredit sampai 1 triliun, 2 triliun kasih kredit satu orang. Oh gila itu. Ya. Nggak ada duit sekarang tuh. Dulu tuh saya di bank, paling satu debit itu ngasih kredit 300 miliar. Sekarang 2 triliun. 1,5 triliun ngasih kreditnya. Waduh, makanya duit nggak ada arti sekarang. Ya, nggak ada arti. Nah kalau kredit macet, oh udah, karena langsung melorot. Kenapa kasih melorot? Karena melorot? Karena itu pembagi equity dibagi dengan ATMR. Kalau kredit macet ATMR-nya jadi apa? Jadi naik ATMR-nya. Karena menambah berisiko. Kalau sehat ATMR-nya rendah. Ya, rendah ATMR-nya. Ya, rendah karena naik. Ya. Maka gampangnya kebijakan Bank Sentral, OJK gampangnya. Cuma yang susah itu implementasi, monitoring, kontrol, evaluasi, monitoring inflasi, pelaporan itu dikaji ya. Ada nggak tanda bank ini mau bangkrut nih? Setahun, 2 tahun sebelum sudah ada tanda. 2 tahun sebelum bangkrut sudah ada tanda-tanda. Kayak manusia itu kalau meninggal ada tandanya. Ada penyakit ya. Nggak harus tiba-tiba meninggal. Jarang 1-2. Walaupun kesehatan meninggal sekarang jantung ya, jantung. Kalau itu badan sehat aja, jantung kena. Terus dulu sakit, didahului udah sakit ya udah habis ya, itu. Jadi kembali lagi tadi cara seperti itu. Ada cara yang dipakai nggak kalau bukan CAR? Lalu itu kebutuhan internal nggak masalah, eksternal nggak boleh CAR ya. Progres. Udah, ada lagi pertanyaannya. Samsudu mana? Samsudu? Ya, Pak. Belum nanya kamu udah? Belum, Pak. Oh, tanya, cepat. Tanyalah. Ini kan data-data dalam IRM itu, IRM kan ada data itu buat membuat laporan pemantauan. Nah, ya, kan data-data tersebut katanya hasilnya jangan bersifat GIGO, garbage in atau garbage out. Nah, maksudnya garbage in, data garbage in, garbage out tuh maksudnya gimana sifatnya? Data itu coba garbage in itu apa artinya? Kamu terjemahan itu apa artinya? Garbage in. Apa? Terjemahan bahasa Inggris apa itu? Sampah masuk kalau. Hah? Tahu nggak artinya apa itu? Itu di informasi itu informasi risk management apa itu? Garbage. Hah? Data informasi buruk masuk ya, maksudnya? Bukan informasi buruk, informasi nggak benar. Oh, informasi nggak benar. Nggak benar, nggak valid datanya, nggak relevan. Oh, jadi kalau data yang masuknya tidak baik, yang keluar juga jadi. Oh iyalah. Jelek ya. Nah. Iyalah. Data masuk jelek, ya keluar juga jelek. Data, contoh kamu ada siklus kwitansi aja, siklus kwitansi, kalau masukkan inputnya penjualan 100, keluarnya apa? Kan 100 juga, Mas. 100 ya. Kalau 100 angkanya benar, harusnya 100 120. Laporan keuangan benar nggak? Salah jadi. Salah juga. Ya, nggak mungkin angka 100 kemudian 120. Pak, ini angkanya 100 tapi 120 harusnya. Sama 100 jadi 120 keluar. Pak, itu software yang ngancuk tuh. Software yang di backup semua, markup semua. Jadi bisa bikin software laporan keuangan tuh. Walaupun kwitansi 100 diinput, nanti keluar 120 bisa aja dibikin. Kan di software dibikin aja. Semua hitungan tambah 10, kan, tambah 20, tambah 10% bisa aja. Iya. Ya, software ngaco. Nah, itu hindari itu. Jangan, maka ada kontrol input, kontrol output, kontrol input, kontrol proses, kontrol output. Kontrol input datanya sebelum data di-key-in ke dalam komputerisasi harus ada dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini sudah ada hasil dokumen pendukung hasil dari prosedur ada kita kontrol dalamnya. Sehingga dokumen itu valid. Kemudian yang menginput harus orang bermoral juga, berintegritas tinggi menginputnya. Hanya sampai reklusi. Sehingga ada kontrol cek, masing-masing ada kontrol cek ya. Sehingga bisa valid. Tujuan sistem, tujuan terkontrol Pak, tujuan terkontrol ada 4 Mas.
tujuan terkontrol. Ada 4, satu apa? Siapa yang tahu? Tujuan terkontrol. Ada 4 tuh tujuan terkontrol. Ayo. Nah, satu apa tujuan terkontrol? Meminimalisir fraud, Pak. Itu bukan tujuan tuh. Tujuan tuh. Proses tuh. Oh iya, salah. Apa tuh? Tujuan. Istilah sifat mana? Istilah sifat. Tujuan terkontrol ada kaitan dengan risiko. Risiko itu ada sistem informasi. Atau ada yang terkontrol juga dalamnya. Ada yang terkontrol untuk mengontrol apa credit risk, mana kontrolnya supaya nggak terjadi. Ada terkontrol. Ada 4 tujuan terkontrol sistem. Ada 4 tujuannya. Satu terkait tujuan accounting administratif, yang kedua terkait dengan manajemen administratif. Apa tujuan? Jelaskan. Ayo si Istiana mana? Istiana, halo. Istiana. Iya, Pak. Coba jelaskan Iya, 4 tujuan Pak. terkontrol. Sistem informasi akuntansi diajarkan itu. 4 tujuan terkontrol itu harus hafal, akuntansi harus hafal tuh. Kalau saat ujian komponen ternyata nggak bisa, suruh belajar lagi itu. Ya kontrol nggak tahu, siklus akuntansi nggak tahu. Kemudian habis tujuan itu lagi tuh, aktivitas kontrol itu ada 7. Nah, harus tahu juga tuh, apa itu kontrol. Itu penting banget tuh. Nggak tahu gimana kerjaan itu. Ya, hati kamu tuh dasar tuh, kalau ditanya nggak tahu, lewat kamu tuh. Walaupun orang nanya sambil bercanda, tapi tanya dasar tuh nggak tahu, habis kamu. Kalau diterima jadi nggak terima. Tempat tujuan terkontrol supaya bisa jawab tuh. Itu berapa ambil sistem informasi? Itu Sia kapan ngambil? Sia kapan ngambil? Ayo. Kapan ambil Sia? Ayo, kapan ngambil Sianya? Semester 5 deh kayaknya. Berapa tahun sih sekarang? Udah berapa tahun tuh? Oh iya. Udah berapa tahun? 1. Setahun. Nah, udah masih lupa. Sampai Sia itu tahun 1986 ambil Sia. Dan 34 tahun. Dan dipelajari sama, Mas. Nggak ada beda, substansi isi bersama ini. Bersama. Cuma dulu Sia itu nggak ada persiklus, prosedur. Ini namanya prosedur akuntansi penjualan, prosedur akuntansi pembelian. Sekarang namanya cycle, revenue cycle. Tapi isinya sama. Itu mengenai dokumen, bidang-bidang terlibat, prosedur masing-masing bidang itu untuk mengcover transaksi penjualan. Ada revenue cycle dulu, prosedur penjualan namanya. Sistem dan prosedur penjualan. Sama aja. Terkontrol sama aja dulu. Sama materi terkontrol 4 tujuan sampai sekarang 4 tujuan juga tuh. Dari tahun 1986 sampai sekarang tujuan terkontrol itu udah 4. Nggak berubah, Mas. Sampai sekarang. Sampai kiamat kali itu. Nggak berubah. Udah dokumen-dokumen digunakan. Udah sama aja dokumen digunakan. Di prosedur penjualan, di cycle sama aja. Prosedur dokumen digunakan. Namanya sama aja. Invoice itu sekarang invoice juga. Receiving report sama juga. Ya, purchase order sama juga sekarang. Itu ya ilmu akuntansi. Sama. Ada bedanya. Cuma beda sekarang komputerisasi. Dulu komputer. Saya pertama kali komputerisasi tahun 1986. Pertama kali komputerisasi itu. Sekarang kan beda. Dulu komputerisasi itu banyak ininya, server. Sekarang udah lebih simpel. Lebih sederhana. Dulu ribet tuh triknya. Sangat simpel karena sama kayak mesin mobil. Mesin mobil tahun 70-an kan ribet tuh, banyak talinya tuh. Ribet ya. Kalau masuk tangan susah tuh. Kalau sekarang mesin mobil ke kota aja. Tali udah nggak ada lagi sekarang. Ke kota aja udah. Lebih simpel. Tapi lama rumit. Kalau dulu rumit tapi lama sederhana. Dulu luar biasa, tali sana, tali sini. Muhammad lihat mesin mobil tahun lalu. Tahun 70-an sampai 80-an. Ya, itu contohnya ya. Itu substansi sama lah. Ya. Ilmunya itu. Audit sama. Ya. Bedanya dulu audit per item. Tapi belajar juga audit per cycle. Sekarang audit per cycle. Benar audit revenue cycle gimana cara auditnya? Nah, itu beri sistemnya, prosedurnya segala macam. Biar kontrol gimana? Ya.
Itu terus akunnya gimana? Itu kertas kerja audit apa lakukan untuk ngetes itu, ya, ngetes angka, ngetes itu jumlah dan sebagainya. Sama aja mas, cuma beda dibantu komputerisasi, ya, bantu komputerisasi juga ujung-ujungnya sama juga, ya, dites. Kalau auditnya kalau pakai sistem hasil berapa, kalau simulasi di luar hasil berapa, sama cuma usah. Kalau nggak sama dikupas isi IT itu, jangan softwarenya yang gila-gila ini. Sama aja. Misalnya disimulasikan ada transaksi masuk nih, hasil apa di komputer, di manual berapa, kalau nggak sama udah dibedah itu isi perutnya. Itu aja. Ya. Ya. Itu. Lagi menanya itu. Si Samir dong udah. Muhammad Riyandi udah. Istana Sifa, ini udah, Istana Sifa udah. Ya, ada lagi pertanyaan? Lagi pertanyaan? Kamu kuliah ini murah loh ya. Kalau konsultasi di luar mahal barangnya nih ya. Kalau kuliah ini murah. Tanya aja, siapa aja tanya ke saya. Mumpung saya masih ada itu. Kutanya konsultan bayar kamu. Ya, konsultan bayar. Tapi kalau sama dosen nggak bayar, gratis ya. Padahal bayar sih murah, 700.000 sekali dua datang ya. 700.000 itu 14 kali datang. Sekali datang berapa? Baru 100.000, 20.000. Jadi saya nggak menggunakan kesempatan sudah murah, ilmunya tinggi. Nanti kalau udah kerja sudah mahal, ilmunya rendah gitu. Ya, bayar mahal, jutaan mahalnya. 3 hari bisa 4 juta, 5 juta. Tapi ilmunya nggak ada apa-apa. Orang prakteknya cerita ke kalian semua. Ya. Ini kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini ya. Ya, halo. Iya Pak. Iya Pak. Ada tiga atau 4 orang nggak masuk hari ini ya. Nggak masuk hari ini. Mudah-mudahan dia masih hidup ya. Nggak masuk hari ini, nggak sakit, masih hidup, nggak kena COVID. Ya. Amin. Dan bukan karena bolos, bukan karena dia merasa gembira, itu menipu saya. Aduh, Bapak Sparta ketipu. Mungkin saya nggak masuk. Sama aja kamu, tau nggak orang nggak masuk tuh, beli tiket bioskop, udah dibeli, terus begitu masuk langsung ngeyin itu penjaga tiket. Rahasia lo, saya nggak masuk. Kan penjaga tiketnya jadi ketawa, gila lo. Ya, udah bayar tiket 100.000 masuk. Begitu ada kuliah dia nggak masuk. Yang on siapa? Saya tuh ya, penjual tiket tuh yang penonton. Penonton beli tiket nih. Penonton datang ke bioskop beli tiket. Tiket harganya tintuan itu harga bisa tuh 50.000. Begitu masuk tiketnya dipegang, diladai ke mukanya penjual tiket. Rasain lo, gue nggak masuk. Udah beli gue nggak masuk. Rasain lo. Yang gila penjual tiket atau yang penonton? Penonton. Kalau ini yang gila mahasiswa atau dosennya? Diam kamu, Yang ini yang maksud itu yang gila dia atau saya yang gila? Mahasiswa, Pak. Jangan jelas lah. Yang gila mahasiswa atau dosennya yang nggak masuk itu? Ya nggak masuk, Pak. Yang nggak masuk apa? Dia gila. Gila, Pak. Yang gila tuh yang dosen atau yang mahasiswa? Jelas yang gila mahasiswa Pak. Yang mahasiswa nggak masuk. Kasih tahu dong. Yang nggak masuk, Pak. Nggak masuk dia. Nanti kamu stok dia tuh, turunnya seti yang nggak masuk itu. Kamu gila ya? Kenapa gila? Udah beli tiket nggak masuk. Udah beli tiket nggak masuk. Biasanya sih nggak ada masalah, mau 1 orang datang, nggak ada mahasiswa aja sajarnya jam sini. Jam segini nggak ada mahasiswa datang, saya nggak ngajarin sendiri. Ya, tanggung jawabnya selesai. Ke bioskop lah, bioskop tuh udah ada penonton 100 orang, udah beli tiket nih. Jamnya diputar, walaupun satu pun nggak masuk penontonnya, diputarnya aja. Ngerti nggak? Iya benar. Itu yang gila penonton atau pemilik bioskop? Penonton, Pak. Kalau mahasiswa nggak jawabnya yang gila dosen gitu. Ada terbalik logika. Dia gembira banget sambil ketawa cengesan di luar. Rasain lu Pak, saya nggak masuk. Rasain lu. Gimana rasain lu yang gila itu? Ya. Iya. Udah online, udah bayar, nggak masuk lagi tuh. Ya, ilmu nggak dapat. Waktu bisa balik, ya. Iya.
Yang nggak datang tuh, saya tanya yang datang tuh kerjanya apa di luar? Ada kerja nggak di luar? Kurang tahu, Pak. Udah punya istri? Belum, Pak. Belum. Udah punya suami? Belum. Belum, Pak. Ngapain kerja di luar? Bengong. Nggak masuk apa? Bengong, malas. Itu emang gila itu. Kecuali dia punya istri, punya suami. Itu kerja jadi direktur di perusahaan, ngurusin karyawan, mau lebaran kasih THR. Itu boleh lah. Ini nggak kerja aja nggak. Kalau masuk sore saya bilang gitu, sore kalian nggak masuk, itu sekali masuk itu saya bayar 100.000 loh. 70 sampai 100.000 saya datang. Kalau kamu sekali datang berapa bayar? Kalau 700.000 bagi 50 berapa? 14. Nah, 50.000 kamu bayar. Sudah datang 50.000. 50.000 kan pasti 50.000 kan? Iya, 50.000. Udah beli tiket tuh, di awal beli tiket tuh. Ya, beli tiket tuh nggak masuk. Iya. Nah, saya nggak masalah sih. Beli tiket. Sama suruh beli makan kue di pasar. Dia udah dibayar nih, itu kue nggak diambil. Langsung cekakan, rahasia lo mas, dasar ngambil kuenya. Udah bayar. Yang gila siapa tuh? Pembeli atau penjual? Hah? Yang beli, Pak. Pembeli yang gila itu. Sambil cengesan ke penjualnya. Rahasia lo, nggak gua ambil kue-kue lo. Emang enak jadi pedagang katanya. Itu. Kalau udah beli itu, udah kasih duit. Ya penjual keheran aja. Dasar sinting ya. Kalau pedagang lo dasar sinting lu ya. Jadi kalau sudah nggak mau nangkap sinting, ya gila masuklah kuliah itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Besok kuliah terakhir nggak masuk, gilanya sempurna itu. Ya. Gila, nggak masuk. Ini berapa kali absen? Bagi absen sampai 5 kali. 5 kali 50, 210.000 hilang. Siapa yang boleh dirugikan? Saya tanya saya. Siapa yang boleh dirugikan? Saya finansial. Kalau nggak masuk. Mahasiswa, Pak. Bayar, Pak. Orang tua, Pak. Orang tua. Mahasiswa udah gila, ngapain? Orang gila nggak bisa dibebani kerugian. Mahasiswa udah gila. Saya nggak masuk berarti gila. Kerugian itu nggak bisa dibalikin mahasiswa. Orang tuanya kasihan. Ya, kecuali kalau kerja itu nggak usah masuk ya. Kalau sendiri orang tua bayar. Rugi saudara. 10.000 itu orang tuamu kalau kerja, kalau gaji sehari 10.000. 10.000 sehari 11 juta lagi. Sehari 10.000. Sehari dia bekerja, pagi pulang. Jadi nggak tahu banyak, kos-kosan, hampir terbang nyawa di badan. Nah, mahasiswanya nanti yang masih sambil kita sertifikat di jalan. Maka udah sertifikat. Kasian banget ya, kasian banget mahasiswanya. Pagi nggak ada transport, nggak ada apa, di rumah aja, ya. Kalau mahasiswa itu biasanya tuh nggak sejelek-jelek dosen, jadi dosen pasti lebih pintar pada mahasiswa itu, dan ngerti nggak? Ngerti? Iya, Pak. Guru-guru dosen pasti lebih bagus pada mahasiswa. Guru mahasiswa, nggak apa-apa bagi dosen. Kalau baik mahasiswa, mungkin nggak apa-apa. Jangan itulah, jangan di mahasiswa ini. Sama mau guru pasti dia gila, ya. Guru ya. Kalau nggak ada sampai di sini kuliahnya, kemudian sukses kamu. Lulus sukses. Kamu 2016 semua, udah lulus tahun ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama.